Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat malam hari yang indah ini kita boleh dapat berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita satu sejenak. Saat sudah selesai, jemaat mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, ada ungkapan syukur yang boleh kami rasakan dan boleh kami nikmati pada malam hari ini Tuhan, di mana Tuhan telah menyertai, Tuhan telah membimbing setiap langkah kehidupan kami, sehingga apa yang boleh kami lakukan, apa yang boleh kami laksanakan, boleh kami laksanakan dengan baik seturut kehendak Tuhan sendiri. Saat malam hari ini Tuhan, kami mau datang kepada-Mu Tuhan di dalam ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, ibadah kami pada malam hari ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami hanya pasrahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah ini hanya boleh berlaku dan kami hanya menyebut nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pembacaan Mazmur kita pada malam hari ini dari Mazmur 5 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Demikianlah Mazmur firman Tuhan kita pada malam hari ini. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 16 ayat 1, ayat 2 dan 3. Ya Khalid semesta.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadiran-Mu Bapa di surga, karena kembali kami anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga demi rumah tangga, boleh Engkau hampiri, Engkau lawat melalui Roh-Mu yang kudus dalam kehidupan rumah tangga kami, bagi yang beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami sungguh memohon agar kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun setiap umat-Mu yang beribadah kepadamu, agar supaya kami yang sebentar akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sungguh-sungguh mengerti dan sungguh-sungguh dimampukan untuk mewujud nyatakan firman-Mu dalam hidup kami sebagai milik Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya kembali mengundang kita semua untuk berdiri. Kita akan membaca Alkitab kita dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-15. Kita akan membacanya. Beginilah firman Tuhan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang aku telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Namun Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah sabda firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan kembali, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meski dibutuhkan waktu yang tidak singkat
di dalam menunggu penggenapan janji Tuhan, Kaleb tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Itu diungkapkan kurang lebih 3 kali dalam bacaan kita hari ini, keterangannya. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dikatakan di dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat yang keempat, ia sangat percaya bahwa orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tuhan yang memanggil mereka keluar dari Mesir akan membawa mereka ke negeri yang dijanjikannya itu, dan sudah menyerahkan negeri itu kepada bangsa Israel sesuai janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kesetiaan Kaleb, Bapak Saudara, mengikuti Tuhan Allah Israel pun tidak sia-sia. Dikatakan di dalam bacaan kita hari ini, diberinyalah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan Allah, bahwa tanah yang diinjak oleh kaki Kaleb akan menjadi milik pusaka Kaleb. Bahkan bukan cuma Kaleb, tetapi menjadi milik pusaka siapa? Anak-anaknya atau keturunannya. Nah, itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-9, betul. Ketika diutus untuk mengintai tanah Kanaan, Bapak Saudara, Kaleb berumur 40 tahun. Ya, dia bersama dengan 12 orang lainnya mengintai tanah Kanaan. Hanya 2 orang yang membawa berita baik, berita yang penuh dengan optimis bahwa negeri itu bisa ditaklukkan, bisa dimasuki. Yang 10 orangnya membawa berita yang tidak baik, pesimis, belum berperang sudah negative thinking. Tidak demikian dengan Kaleb. Ketika dia diutus untuk mengintai tanah Kanaan, Kaleb itu berumur 40 tahun. Dan dalam bacaan Alkitab kita hari ini, ia mendapatkan Hebron saat usianya sudah mencapai berapa tadi? Betul, ya, kalau kita baca dengan teliti 85 tahun. Jadi dibutuhkan berapa tahun untuk bisa mendapatkan miliknya? Betul ya, dibutuhkan 45 tahun masa penantian. Wah, kita menantikan sesuatu itu kan biasanya suatu hal yang paling tidak menyenangkan ya. Menantikan apa yang kita harapkan, menantikan pasangan hidup, menantikan kehadiran anak, menantikan masa depan anak-anak kita jadi apa gitu ya. Itu sesuatu hal yang kurang menyenangkan, kurang kita sukai. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, kita semua sedang dalam masa penantian. Bahkan masa penantian menuju akhir kehidupan kita. Kita semua juga akan menuju ke sana. Masa penantian berakhir dari kehidupan ini. Sungguh ketika kita dalam masa penantian itu bukan sesuatu yang mengenakan. Ketika kita menanti-nantikan janji Tuhan, apakah kita mengeluh? Apakah kita sering kecewa? Apakah saudara dan saya pernah mengalami patah arang? Ya. Dan apakah saudara dan saya ketika menantikan janji Tuhan itu pernah juga melakukan pemberontakan kepada Tuhan? Kalau dalam bacaan kita hari ini, Kaleb tidak demikian. Dalam masa penantiannya untuk mendapatkan janji Tuhan, tidak sedikit, tidak pernah Kaleb itu kecewa, mengeluh, patah arang, dan memberontak kepada Tuhan. Tidak sama sekali. Di dalam ayat yang ke-14 dalam bacaan kita hari ini dikatakan Tuhan, ia mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Jadi gak pernah berubah. Selama 45 tahun masa penantian Kaleb menerima janji Tuhan itu, ia tetap memiliki iman yang teguh. Ia tetap sepenuh hati mengikuti Tuhan.
gak setengah-setengah. Artinya apa? Ia tetap setia, ia tetap taat, ia tetap percaya bahwa Allah akan menepati janjinya. Dikatakan diberikannya Hebron kepada Kaleb merupakan bukti bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari apapun yang dijanjikannya. Dan dia mengingat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perihal janji Tuhan ini, Daud pernah berkata di dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7 berkenaan dengan janji Tuhan. Daud berkata dalam Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan di dalam dapur peleburan di tanah. Karena itu Daud juga mengungkapkan dalam salah satu nyanyian Mazmurnya, dalam Mazmur 119 ayat 11, dia katakan begini, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, Tuhan berjanji kepada Kaleb. Tuhan yang berjanji kepada Kaleb adalah Tuhan yang berkuasa dan penyertaannya tidak akan pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ia yang berjanji adalah setia dan adil. Itu kata firman Tuhan, bukan kata pendeta Rika. Kalau Tuhan berjanji, maka pasti Tuhan akan menggenapi. Hanya pertanyaannya, bagaimanakah cara kita menantikan jawaban Tuhan atau janji Tuhan? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan yang berjanji kepada Kaleb sekali lagi adalah Tuhan yang sama, yang berkuasa, yang penyertaannya tidak akan pernah berubah dahulu sampai selama-lamanya. Meskipun Tuhan Allah tidak hadir secara fisik, tapi Tuhan Allah melalui Roh-Nya menyertai setiap anak-anaknya yang tetap setia kepada Tuhan, yang tetap percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu kita belajar dari Kaleb untuk memiliki iman yang teguh seperti Kaleb, yang membuatnya mampu bertahan di segala situasi dan keadaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan untuk kita semua melalui bacaan malam hari ini, lakukanlah dengan setia bagian kita dan jangan pernah berubah. Tuhan akan mengerjakan bagiannya, menggenapi janjinya atas kita tepat dan indah pada waktunya. Selamat memaknai kehidupan ini dalam kesetiaan dan takut akan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebagai respon kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 446, Setia. Setia
kita satu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Bapa, Allah yang setia ada dan hadir dalam kehidupan kami. Allah yang bahkan setia untuk senantiasa mengingatkan kami dan menegur kami, bahkan mengajar kami melalui firman Tuhan. Firman yang boleh kami dengar dan renungkan bersama pada malam hari ini. Kami boleh belajar dari kisah kehidupan Kaleb yang senantiasa boleh menerima janji Tuhan. Namun untuk menerima janji Tuhan itu ternyata tidak mudah. Ada masa penantian yang cukup panjang dan dibutuhkan kesabaran, bahkan ketaatan untuk tetap percaya pada janji Tuhan. Dalam kehidupan yang kami jalani sebagai anak-anak Tuhan, kami juga percaya ada banyak janji Tuhan yang Tuhan berikan buat anak-anaknya. Janji Tuhan kepada anak-anaknya adalah janji yang serius, janji yang tidak main-main, bukan janji-janji bohong, tapi janji-janji Allah adalah iya dan amin, benar. Oleh karena itu Bapa, ajar kami untuk senantiasa selalu mengetahui janji Tuhan melalui firman Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami semua yang boleh beribadah pada malam hari ini, baik kami orang-orang tua, orang-orang dewasa, baik kami sebagai anak-anak, anak-anak muda, anak-anak remaja, bahkan anak-anak kecil, kami senantiasa terus mencari janji Tuhan melalui firman Tuhan, melalui ibadah. Janji Tuhan boleh kami nantikan dalam kehidupan kami. Janji Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan tepat dan indah pada waktunya. Ampuni kalau dalam kehidupan kami meminta janji Tuhan, menantikan janji Tuhan, kami seringkali mengklaim janji itu sesuai dengan keinginan kami, waktunya, caranya. Tapi Allah kami dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang gak bisa diatur, Allah yang tahu kapan Dia bertindak dan kapan Dia memberikan janjinya genap dalam kehidupan kami. Tugas kami sebagai anak-anak Tuhan adalah percaya dan yakin bahwa cepat atau lambat Tuhan akan menyatakan, menggenapkan janji-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan berikan kami umat-Mu ketaatan, kesetiaan untuk terus menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mendoakan juga bagi setiap jemaat Tuhan yang menaikkan kerinduan pergumulan dalam kehidupan kami. Kami yang menantikan kesembuhan atas sakit penyakit yang dialami oleh kami atau keluarga yang kami sayangi. Kami yang menantikan hadirnya anak dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami yang merindukan hadirnya pasangan hidup. Kami yang selama ini merindukan akan adanya jawaban doa atas pergumulan pekerjaan dan usaha kami. Apapun itu Tuhan, kami mau menaruh rasa percaya kami. Kami mau menaruh pergumulan kami dan kerinduan kami itu. Dan kami percaya Tuhan memberikan jawaban yang terbaik, Tuhan memberikan waktunya yang terbaik untuk mewujudkan apa yang kami rindukan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Saya berdoa Tuhan untuk proses kami di dalam menjalani kehidupan ini, dalam suka dan duka, biarlah umat-Mu senantiasa dikuatkan imannya untuk tetap melihat pertolongan Tuhan, baik dalam peristiwa suka yang dialami maupun dalam peristiwa duka yang kami juga alami. Saya berdoa juga untuk proses ibadah secara langsung yang akan kami laksanakan pada tanggal 9 nanti. Biarlah Tuhan Engkau juga memantapkan hati kami, memurnikan hati kami kembali, agar ketika ibadah itu kembali dimulai, bukan cuma kami beribadah dengan cara modern, cara yang baru maksudnya, yaitu mengikuti protokol COVID-19, tetapi juga hati kami, tekad kami, motivasi kami diperbarui oleh Tuhan. Ketika kami beribadah, kami sungguh beribadah kepada Tuhan bukan dengan motivasi lain. Sehingga ketika kami memulai ibadah nanti yang baru pada tanggal 9,
dengan cara yang baru mengikuti new normal. Kami boleh beribadah juga dengan hati yang baru, lebih semangat lagi, lebih cinta lagi akan Tuhan, sehingga ibadah yang boleh kami lakukan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami bersama dengan orang-orang yang kami sayangi. Kami berdoa dan mendoakan juga untuk semua orang yang boleh melayani Tuhan pada malam hari ini dalam ibadah keluarga. Tuhan berkati Bapak Stevi Ratu yang boleh melayani Tuhan sebagai liturgos, bahkan juga Pak Feni dan Ibu Serpara yang boleh melayani Tuhan, petugas Inforkom Saudari Naomi, Tuhan berkati, bahkan Bapak Herman Paninggaran yang juga boleh bertugas sebagai petugas sound system. Biarlah semua kami yang boleh memberi diri dalam pelayanan, Tuhan memberkati, bahkan orang-orang yang terpanggil dalam pelayanan, terlibat dalam pelayanan untuk petugas satuan atau Satgas COVID-19 dari Jemaat UGPB Madrahayat juga Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh kami laksanakan peribadahan ini dengan new normal, dengan semangat yang baru, dengan iman yang baru. Terima kasih banyak Bapak, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, keluarga dan rumah tangga, pengharapan kami, kerinduan kami, bahkan pergumulan kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami angkat tangan, Tuhan akan turun tangan menolong kami mewujudkan apa yang selama ini kami gumulkan dan perjuangkan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan kita, sekaligus bersedia memberi seluruh kehidupan kita kepadanya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri, mari kita doakan persembahan kita pada malam hari ini. Tak putus-putusnya kami menghadap hadirat yang suci, seraya kami menaikkan pujian syukur limpah terima kasih kepada-Mu Bapa, karena di dalam ibadah kami pada malam hari ini boleh kami mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Jadikan firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Jadikan firman ini menjadi suluh dan pedoman kami menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Saat malam hari ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, persembahan yang kami berikan ini kepada-Mu Tuhan begitu sedikit dari begitu banyak berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami Tuhan sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat yang mengelolanya Tuhan. Tuhan memberkati majelis
yang mengelolanya supaya dapat mengelolanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah kita pulang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetaplah setia di dalam mengikut Dia dan menantikan janji-Nya. Jemaat Tuhan, sekarang arahkanlah hati, pikiran, bahkan hidup kepadanya, dan kita semua menerima berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan pertolongan melalui Roh-Nya yang kudus, nantiasa menyertai dan memberkati saudara dari sekarang hingga selama-lamanya.